Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua pemirsa Dalwa TV? Bagaimana kita mengisi keseharian kita kemarin? Apakah sudah maksimal di dalam ibadah kita? Bagaimana membaca Al-Quran kita? Apakah sudah bersedekah hari ini? Apakah sudah nolong orang hari ini? Apakah sudah bantu orang hari ini? Atau malah kebalikannya, hari ini sudah nyakitin hati orang. Hari ini sudah ibadahnya kurang. Hari ini sudah mulai malas-malesan. Nah, mudah-mudahan selalu termasuk hamba-hamba yang ibadahnya Masya Allah, ibadahnya maksimal, ibadahnya banyak. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang selalu berada pada syariat Allah, yang selalu berada pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang jauh dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, bab yang akan kita baca sekarang mengenai akhlak, mengenai sopan santun. Kalau orang Jawa bilang mengenai tata krama, ya. Manusia itu bisa jalan di atas bumi Allah ini dengan selamat, dengan aman, dengan bahagia, dengan ketenangan, apabila dia berjalan di atas bumi Allah ini dipenuhi kehidupannya dengan akhlak, akhlakun nubuwah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apabila dia berjalan di atas bumi Allah ini selalu dengan akhlak, dengan sopan santun, tata caranya semua dijaga, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, maka barang pasti dia akan hidup di dunia ini dengan bahagia, dengan aman. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, derajat akhlak ini sangat diperlukan. Ya, magom akhlak ini sangat penting sekali, sangat harus diperhatikan. Sampai-sampai Rasul SAW beliau bersabda, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diciptakan untuk menyempurnakan akhlak, untuk ngajarin akhlak sama orang lain, mengajari sopan, mengajari tata krama. Berarti apa? Begitu pentingnya kita berakhlak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jangan hidup di atas bumi Allah ini dengan maunya sendiri. Nggak mau tata krama, cuek, nggak mau ngurusin orang lain, bodoh amat. Kalau lo gue, jalan maunya sendiri, jangan seperti itu. Terus kita berjalan di atas bumi Allah ini dengan tata krama. Ada cara-caranya semua. Nggak bisa kita hidup di atas bumi Allah ini dengan semaunya kita. Iya. Lihat Rasul SAW muliahnya beliau. Sebab akhlaknya beliau. Beliau bahkan banyak sekali kufarul Yahud, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang aslinya sangat-sangat benci kepada Rasul SAW. Sangat-sangat benci kepada Islam. Bahkan sampai-sampai di dalam kebenciannya
banyak dia membunuh sahabat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasannya Umamah ini seorang pemimpin di daerah Yamamah. Di waktu itu Yamamah adalah daerah yang terbanyak memproduksi makanan pokok. Umamah itu mengatakan sama penduduknya, kalau kalian kepingin aman, jangan jual makanan pokok ini sama sahabat-sahabat, sama orang-orang Islam. Kalau sampai ketahuan sekalian jual itu, maka saya akan berikan sanksi. Sampai dipersulit. Bahkan kalau ada peperangan, Umamah bilang sama orang-orang, kalian kalau mau bunuh, kalau semakin banyak bunuh sahabat, nanti saya kasih hadiah. Oh, jadi ketika peperangan itu orang-orang kafir balik, saya bunuh sekian sahabat. Dia sendiri turun perang, dia banyak membunuh sahabat. Sangat benci kepada Islam. Sampai di waktu itu orang-orang Islam sulit untuk mendapatkan makanan pokok. Akan tetapi bagaimana sahabat Al-Watifi yang dimuliakan oleh Allah? Ketika ada di satu peperangan, maka tertawanlah Umamah tersebut. Umamah ditawan, lantas diikat di masjid, di tiang masjid. Sahabat-sahabat lain ngabari Rasulullah, wahai Rasulullah, Umamah sudah kita tangkap, Umamah tertawan, sekarang kita ingat di masjid. Sahabat sudah pada geram semua, sahabat sudah pada marah. Ini yang bunuh ayahku, ini yang bunuh kakakku. Ada lagi yang mengatakan ini yang bunuh pamanku, ini yang bunuh sahabatku, ini apa, ada marah semua. Sudah geram pengen membunuh Umamah tersebut. Maka datanglah Rasul SAW dengan akhlak yang mulia, dengan sopan santun beliau, dengan penuh dengan senyum, jalan dengan tenang, mendatangi Umamah tersebut, menyatakan, apa kabar engkau wahai Umamah? Lihat, orang yang sangat benci dengan Islam, Rasulullah tetap datang dengan senyum seakan-akan mendatangi orang-orang Islam. Ini pada orang kafir. Tetap datang. Ini orang pembenci datang tetap dengan senyum. Dengan akhlaknya beliau. Dengan sopannya beliau. Apa kabar engkau wahai Umamah? Umamah mengatakan, aku baik. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umamah, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Maka aku akan bebaskan engkau. Umamah tadi udah dia kurang ajar, udah dia banyak membunuh sahabat, dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin membebaskan aku sangat berterima kasih kepada engkau. Akulah adalah orang yang tidak bisa melupakan jasanya orang. Kalau engkau mau melepaskan aku, membebaskan aku sangat berterima kasih kepada engkau. Akan tetapi wahai Muhammad, kalau engkau memerintahkan aku masuk Islam, aku tidak mungkin masuk Islam. Dengan perkataan yang kurang sopan itu, Rasulullah tetap senyum. Ya, ditinggal sama Rasulullah. Keesokan harinya datang lagi Rasul. Wahai Umamah, apa kabarmu pada hari ini? Umamah mengatakan, aku baik. Umamah, masuklah Islam. Terus dijawab sama dengan tidak sopan. Rasulullah senyum balik. Keesokan ke hari 3, harinya tanya lagi Rasulullah dengan senyum, apa kabar Umamah? Rasulullah pun mengatakan seperti demikian. Wahai Muhammad, kalau engkau memerintahkan aku masuk Islam, aku nggak mau. Kalau engkau membebaskan aku, maka aku adalah manusia yang tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Aku sangat berterima kasih kepada engkau. Maka Rasulullah senyum dan melihat ke kanan kiri kepada sahabat-sahabatnya, lantas mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, lepas tadinya, bebaskan Umamah. Lihat akhlaknya Rasul SAW. Disuruh bebaskan. Dan yang perlu kita ambil pelajaran, sahabat-sahabat yang tadi pada geram sama Umamah, ketika dia mendapatkan perintah dari Rasul SAW, yang bisa dikatakan perintah itu tidak diharapkan sama sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat lain mengharap dia bisa membunuh Umamah.
Akan tetapi ketika dia mendapatkan perintah dari Rasul, langsung tidak mengatakan A, B, C, langsung dilepaskan dan dibebaskan Umamah itu. Tanpa diolok, dilepaskan begitu saja. Dengan sopan juga sahabat-sahabat melepaskan. Hadirin pemirsa Dalwat TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita tiru. Ini akhlaknya santri yang sebetulnya kepada gurunya. Kalau sudah gurunya memerintahkan dia apa saja, dia harus ikuti. Walaupun yang kadang gurunya memang memerintahkan sesuatu yang dia tidak harapkan. Atau yang memberatkan diri kita. Memberikan diri dia. Atau yang membuat susah diri dia. Cuma karena ini perintah guru, dia harus itu. Itu contoh daripada sahabat kepada Rasul. Ketika Rasulullah memerintahkan seperti itu, langsung dibebaskan. Santri juga harus gitu juga kepada gurunya. Jangan pakai membantah. Guru ngomong A, B, B, apapun. Begitu juga seorang anak kepada orang tuanya. Harus seperti itu. Orang tuanya ngomong apa saja. Ikuti. Walaupun enak di orang tua, nggak enak di dia, nggak apa-apa. Kalau kita suka berkorban untuk orang tua dari sekarang, insya Allah nanti anak-anak kita akan berkorban untuk kita. Tapi kalau sekarang kita berhitung-hitungan sama orang tua, kita nggak mau capek buat orang tua, siap-siap. Nanti anak-anaknya kita akan kurang ajar sama kita. Anaknya kita juga akan perhitungan sama kita. Ini akhlaknya sahabat yang harus kita tiru. Kembali lagi. Ketika dilepaskanlah Umamah tadi itu. Berjalan Umamah. Di tengah perjalanan menangis dengan terseduh-seduh. Nangis dengan sangat Umamah tadi. Oh, nangis dia. Mengapa menangis? Dia kagum dengan kemuliaannya, akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kagum dengan takjub, heran dengan sopan santunnya, dengan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan sungguh mulia akhlaknya Muhammad ini. Aku ini yang sangat banyak membunuh sahabat. Bahkan orang-orang Islam aku halangi mereka untuk mendapatkan makanan pokok. Akan tetapi ketika aku tertawan, aku dilepaskan begitu saja. Maka Muhammadlah manusia yang mulia yang sebenarnya. Manusia yang hebat sebenarnya adalah Muhammad. Tidak ada manusia lebih hebat dari Muhammad. Tidak ada manusia lebih mulia daripada Muhammad yang aku dapati di waktu ini. Tidak ada orang sehebat Muhammad. Langsung dia datang kembali lagi menemui Nabi Muhammad dan mengatakan, sungguh mulia akhlakmu wahai Muhammad. Maka dengan akhlakmu yang mulia itu aku kagum dan aku akan masuk Islam. Sehingga masuk Islamlah Umamah tadi. Lihat, dengan akhlak yang mulia, dengan sopan santun, orang sekeras seperti itu, sejahat seperti itu bisa luluh. Ini yang harus kita tiru. Kalau ada orang jahat di kampung kita, jangan malah kita pakai keras sama mereka. Jangan kita pakai sok ngelawan sama mereka. Tetap datangi mereka, tetap sopan santun sama mereka. Walaupun kita diejek, tetap kita sopan santun. Walaupun mereka tidak mau dengan kita, mereka tidak senang dengan kita, tetap kita sopan santun kepada mereka. Tetap kita berakhlak kepada mereka. Tetap kita sopan santun kepada mereka. Insya Allah itu yang akan membuka hati mereka untuk mereka bisa menjadi orang yang baik. Hadirin pemirsa Dalwat TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana, tetap di Al-Kisah Dalwat TV. Kita akan melanjutkan nanti cerita masalah akhlak, masalah sopan santun. Wassalam.